Perkenalkan, saya Septina Lumantobing, NIM 114220001 dari blok 9 pada Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pemodelan 3 dimensi, tapi kita melakukan olah data foto udara terlebih dahulu. Tapi karena keterbatasan untuk mendownload softwarenya, di sini kita pakai data DEM dari asisten. Yang pertama kita lakukan itu, kita bisa buka Global Map terlebih dahulu, kemudian kita klik yang Open Your Data Files. Nah, di sini kita masukin data DEM-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, di sini kita akan membuat kontur. Caranya kita ke file, kita ke generate kontur. Untuk kontur intervalnya kita ganti menjadi 1. Kemudian kita ke contour bounds, ke draw box. Sini kita select semua bagian DEM-nya. Oke aja. Kemudian kita pastikan untuk global projection-nya udah ke UTM. Kemudian oke. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian bisa kita export. Caranya kita ke file, kemudian export vector data, export save file. Kemudian kita checklist yang export lines ini. Kemudian kita pilih folder untuk penyimpanannya. Kita kasih nama kontur HL9. Save. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Arsin. Kita ke new scan, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita ke klik kanan scan layernya, kita ke scene properties. Sini kita atur untuk koordinat sistemnya, kita pilih yang 49S, kemudian apply, oke. Kemudian kita klik kanan lagi scene layernya, kemudian add data. Di sini kita masukin data DEM, kontur, sama ortho. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian ini kita pastikan untuk susunannya itu kontur, ortho, sama DEM-nya. Kemudian kita bisa klik kanan pada layar DEM ini, kita ke properties. Kita ke base height. Di sini kita ganti elevation from surface-nya ini menjadi floating on custom surface. Kemudian kita masukin file atau data DEM-nya, kemudian add. Untuk layer offset-nya kita pakai 1, kemudian apply. Oke. Kemudian bisa kita lakukan hal yang sama pada layar ortho sama yang kontur ini. Caranya sama. Kita masukin data DEM juga, kemudian ini kita ganti 1, di stop apply. Oke. Begitu juga untuk yang layar kontur. Nah, kalau nggak kelihatan tuh, kita klik kanan layar konturnya, kemudian zoom to layar. Kemudian untuk layar DEM-nya kita uncheck saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk ininya bisa kita gerakin, caranya itu kita klik kanan aja, kemudian kita gerakin sesuai dengan tata letak yang kita mau. Kemudian di konturnya ini simbolnya bisa kita ubah warna konturnya menjadi electron gold. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian bisa kita save, caranya kita ke file, save as. Kita pilih folder penyimpanannya. Apa sih? Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan 3 dimensi. Caranya itu kita pakai aplikasi Global Mapper. Kemudian kita klik yang Open Data Files ini.
kita masukin data Demnas yang kita pakai di acara kedua kemarin, dan kita klik open. Nah, di sini kita klik bagian yang use select ini, kemudian kita oke. Nah, ini untuk tampilan data Demnasnya. Kemudian kita akan mengatur koordinat sistemnya. Caranya itu kita klik yang bagian configuration yang ini, kita ubah prediction-nya menjadi UTM. Nah, di zonanya kita pastikan sesuai dengan wilayah yang kita pakai. Selanjutnya, kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur untuk mengekspor untuk XYZ-nya. Caranya itu kita ke file, kemudian export raster and elevation data. Ini kita scroll ke bawah, kita pilih yang export XYZ grid. Di sini kita klik yang export bounds, box, kemudian kita select bagian yang terdapat 3 perbedaan warna yang menunjukkan ada perbedaan ketinggian di situ. Kita klik OK, kemudian OK. Sebelumnya kita pastikan untuk kita pakai yang BTM. Di sini kita pilih folder penyimpanannya, kita beri nama XYZ. Kemudian kita save, kita tunggu dulu. Nah, jika udah, kita beralih ke aplikasi Safari. Kita klik yang file, kemudian open. Di sini kita masukin data XYZ tadi. Kalau nggak muncul, ini kita ubah dulu menjadi all files. Kita masukin data XYZ-nya. Nah, ini bisa kita oke, kemudian kita tunggu. Nah, jika udah muncul kayak gini, kita klik file, kita save. Namanya itu kita ganti menjadi BLN. Save as type-nya juga kita pakai BLN, kemudian kita save. Nah, jika udah, kita beralih ke plus 1 di bagian sini. Kemudian kita klik ini yang pentingnya, kita masukin data BLN tadi, dan open. Nah, ini bisa kita atur, kita kecilin. Bisa kita atur dan letakkan di bagian pojok kanan, seperti ini. Kemudian kita akan membuat 3D surface-nya. Caranya itu kita klik new 3D surface yang ini. Kemudian kita masukin data BLN tadi. Nah, ini untuk tabelnya bisa kita klik juga. Selanjutnya di bagian layar ini kita atur untuk yang bagian 3D surface terlebih dahulu. Kita ke Z-axis-nya. Di sini untuk axis plane-nya kita pakai yang XZ. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian yang labels, font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 10. Selanjutnya kita ke left axis ini, untuk axis plane-nya kita pakai yang XY. Kemudian untuk di labels ini, muncul degree-nya kita pakai yang 180. Font-nya juga kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya 10.
Kemudian kita ke bottom. Di sini kita ubah untuk fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 10 juga. Selanjutnya kita ke 3D Surface. Di sini di bagian general kita di bagian general ini material colorsnya kita klik, kita pilih yang rainbow untuk mengubah warnanya. Kemudian di base ini saw base-nya kita klik untuk membuat ini kita perkirakan tanah atau batunya. Kemudian di fill properties-nya kita klik yang tanda plus ini, kita ubah warnanya menjadi coklat seperti ini. Kemudian ini untuk di bagian general ini saw color style juga bisa kita checklist untuk memunculkan ini bagian keterangan warnanya bisa kita atur. Kemudian di lighting juga bisa kita atur untuk light positionnya, kita sesuaikan seperti ini. Selanjutnya di bagian 3D surface ini kita klik kanan, kita ke trackball ini untuk mengatur 3D surface-nya ini sesuai dengan tata letak yang kita mau. Kita klik kiri aja, kemudian bisa digerak-gerakin. Jangan lupa untuk dinonaktifkan untuk trackball ini. Selanjutnya kita akan membuat kontur di bagian 3D surface ini. Caranya itu kita klik kanan 3D surface-nya, kemudian kita klik yang add, kita pilih yang contour layers. Di sini kita masukin data BLN tadi open. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita atur untuk konturnya, kita klik bagian kontur, kita ke levels. Di meja konturnya ini kita pakai 4. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di layer contour ini kita klik yang line properties ini, kita ubah colors-nya menjadi orange. Kemudian width-nya kita pakai yang 0,03. Untuk saw labels-nya di checklist, kemudian kita scroll lagi di bagian minor contours-nya ini, kita ubah juga untuk warnanya menjadi orange, tapi width-nya kita kecilin menjadi 0,01. Untuk saw labels-nya nggak perlu di checklist. Selanjutnya font-nya diubah juga menjadi Times New Roman, size-nya 10. Nah, gambarnya kan seperti ini. Kemudian di color scale ini juga bisa kita sesuaikan untuk intervalnya. Bisa kita bedain supaya agak berjarak. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa diganti juga. Size-nya 10. Nah, ini jika udah untuk 3D surface-nya, kita beralih ke bagian yang contour ini. Kita atur untuk left axis-nya. Untuk left axis-nya, axis Y-nya itu kita pakai yang XY. Kemudian di labels, angel degree-nya kita pakai yang 180. Kemudian kita ganti menjadi Times New Roman, size-nya 10. Kemudian kita ke bottom axis, kita ubah font-nya menjadi Times New Roman, ukuran 10 juga. Kemudian kita ke contour BLN-nya. Di sini di major contournya kita pakai yang 4 sama kayak yang 3D surface tadi. Kita scroll ke bawah, di bagian major contour ini kita ubah warnanya menjadi orange. Width-nya kita pakai yang 0,03, so labels-nya di checklist. Kemudian di minor kita ganti juga warnanya menjadi orange, width-nya 0,1, yang so labels nggak usah di checklist. Kemudian di font-nya kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 10. Nah, ini untuk modelnya. Ini kemudian bisa kita rapikan aja.
untuk tampilan akhirnya, kemudian bisa kita klik file, save, kemudian kita kasih nama. Nah, demikian saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.